Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Kita lihat ya, kita lama udah saya nggak ngurusin Rocky Gerung. Kita ngurusin Rocky Gerung, ini ada anak apa ini? Kok pada nyanyi ini apa ini? PKS usulkan hak interpelasi dugaan intervensi Presiden, kasus EKTP peluang PDIP turunkan Jokowi. Kita mulai. Sopo iki? Kami nyanyi. Cawe-cawe. Cawe-cawe. Saya Pakde yang kambing takut sebut namanya. Sebutkan aja Pakdemu Mungkin di yang pakai polis. oh ini pas dirasa tuh. Ciptaan Yapim NST sob. Berani nih. Sopo ini namanya apa bocah nih? Wah. Manis. Subscribe. Pak Imin. Ramji siapa? Ikut cawe-cawe. Ya, macem-macem aja nih Rocky Gerung official nih. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali bertemu dengan saya, Heris Puno Arif dan Bung Rocky Gerung. Tadi itu video soal dua anak sekolah, anak SD saya kira ini Bung Rocky ya. Ini jembatan kuis, jadi sedang ini memang viral dan saya kira ini bukan video pertama, tapi kali ini karena khusus menyenggol nama Anda, jadi ya kita bahas sedikit Bung Rocky ya. Ini nomor berapa ini yang nonton? 279.525 viewers 16 jam yang lalu. Yang lama saya nggak lihat Rocky nih sama Hersu Puno Arif. Orang top, dua-duanya top markotop ya. Yang satu jurnalis dulu di Republika, yang satu ini kawan saya, Rocky Gerung. Bukan, saya nggak kenal. Tapi saya pakai dia untuk saya melakukan semacam pansos dulu ya. Video pertama saya viral dulu 5 tahun yang lalu, 24 Desember, sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 5 ya? Ya di pas 5 tahun yang lalu, hari Rabu 24 Desember 2018, itu saya bikin video iseng-iseng di kebun orang di Cijeruk, di pesantren Darussofa dulu, di waktu nganter santri saya mau cari SMA yang ada pesantren tahfiznya di Darussofa. Perdiansah namanya, sekarang dia sudah hafal 16 juz tapi di pesantren lain di Banjar. Nah waktu dia masuk kantor bersama keluarganya, saya ngantar, saya masuk kebun singkong di Cijeruk di luar pesantren Darussofa itu, terus saya kasih judul namanya Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual. 5 tahun yang lalu, 15 menit, terus viral dari video saya yang selama 6 tahun pertama dari 2012 sampai 2018, 200 video dan subscribernya 38,
itu langsung loncat ya seminggu setelah video Rocky Gerung melawan pengkhianatan intelektual itu ditayangkan, loncat viral. Jadi dari 238 biji langsung loncat 2000 subscriber tanggal 31 Desember 2018. Terus saya bikin lagi itu 2000 akhir 2018 31 Desember itu saya bikin video yang kedua, namanya judulnya Rocky Gerung masuk Islam, semesta berguncang. 4 hari langsung viral lagi, 1 Januari, 2, 3, 4 Januari tahun 2019. Dari 2000 subscriber langsung loncat itu subscribernya, alhamdulillah menjadi 24.000 dalam waktu 4 hari. Jadi 1 hari ada kenaikan subscriber 5.500 subscriber baru gara-gara Rocky Gerung nih. Jadi Rocky Gerung orang yang sangat berjasa ya dalam karir YouTube. Ini tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Cuman dia belum masuk Islam. Susah benar dia memeluk Islam ya, karena dihambat ya oleh pikirannya sendiri. Siapa? Ya ada psychological barrier ya yang dia buat sendiri. Dan tentu selebihnya adalah hidayah yang Allah turunkan seperti jendela yang harus kita buka, maka cahaya hidayah itu akan masuk ke dalam kamar kita. Tapi kalau jendela yang ada, kamar yang ada jendelanya itu tidak dibuka oleh Rocky, hatinya tidak dibuka oleh Rocky, hatinya sendiri, maka cahaya itu tidak pernah bertahta di relung hati Rocky yang terdalam. Jadi itu memperlihatkan bagaimana isu tentang dinasti itu, isu tentang cewek-cewek udah sampai bahkan ke anak mungkin kelas 2 SMP itu. Dan SD begitu dia adiknya SD itu. Iya itu, jadi terlihat bahwa kejujuran anak-anak itu justru yang mesti diperhatikan oleh para kandidat. Kalau misalnya yang ledek begitu akademisi itu pasti dibully. Kalau yang ledek begitu adalah anak-anak, kaum oposisi itu pasti dihajar. Tapi ini anak-anak tuh. Itu yang kita sebut the voice from the wilderness is the voice of true love gitu. Jadi suara dari pinggiran hutan. Kan ini anak dari Sumatera Utara yang mungkin mendengar kicau burung setiap hari itu, masih main di sawah. Tapi mereka mengerti apa yang terjadi di Jakarta. Nah ini contoh bagaimana isu itu nggak mungkin ditutupi itu. Sama seperti isu Agus Raharja yang membocorkan percakapan dia dengan Pak Jokowi yang menegur, itu juga nggak bisa ditutupi. Jadi kita balik lagi pada kejujuran anak-anak. Anak-anak ini yang akan menuntun kita untuk mengerti bahwa apa yang disembunyikan di Jakarta. Narator terbaik tetaplah Rocky Gerung ya, educator, public educator saat ini dalam sejarah politik Indonesia modern, tetaplah seorang Rocky Gerung yang terbaik. Itu akan terdengar bahkan oleh mereka yang ada di desa-desa tuh. Nah itu kita rayakan itu sebagai kegembiraan anak-anak menyambut tahun pemilu, yaitu tahun cewek-cewek. Iya. Tahun cewek-cewek. Saya coba cek ini, ternyata itu kan tadi yang banyak, dia memang populer sekali di TikTok, tapi dia ternyata juga punya akun YouTube-nya. Boleh lah, ini anak seperti ini mesti di subscribe lah, ya, supaya dia tambah kreatif gitu ya. Ya silakan di subscribe, ini channel YouTube dia ini. Ya. Ya, PIM NST. Dan kita mulai lihat bagaimana dugaan-dugaan manipulasi itu. Wah, enak bener itu anak dipromosikan sama Hersu Beno Arif supaya di subscribe. Itu dong, ini channelnya Yudi Pramuko, pesantren Jolali, di subscribe juga. Itu lama berkembangnya itu harusnya udah jutaan, ya maklum lah ya. Disyukuri aja. Hadza min fadli Rabbi. Semua ini adalah karunia dari ilahi, dari Rob kita. Gurunya mungkin tahu bahwa ya udah nggak apa-apa nak, cuman hati-hati tuh nanti orang tuamu yang akan dipanggil oleh aparat misalnya. Tapi anak ini ucapkan itu dengan kegembiraan. Ya. Bahkan dia jingkrak tuh menunjukkan bahwa dia ngerti bahwa dia akan dibully, atau dia ngerti bahwa dia akan diancam mungkin orang tuanya. Tapi bagi dia nggak ada soal.
Karena bagi dia membuat gembira teman-temannya, dan dia nggak sadar bahwa saya juga ikut gembira, Her sepenuh ikut gembira, semua orang ikut gembira. Karena itu terwakili tuh. Mungkin kalau suara saya itu dianggap ya karena pembenci kekuasaan, tapi ini anak-anak ngeledek dengan bait, lirik dan melodi yang betul-betul sempurna tuh. Sebagai satu waktu mungkin akan ada orang yang bikin disertasi. Dari mana anak itu punya ide dan bagaimana dia menyambungkan ide itu, kritik pada pemerintah dengan gerak dia yang natural. Kan itu intinya kan. Nggak seperti anak muda yang lain yang di brief. Bukan Bisa anak muda aja yang lain, dia seorang anak muda jelasin yang di-brief tuh tiap hari oleh pinter bapaknya Rocky Gerung tuh ya. untuk bahkan Ngait-ngaitkan yang nggak kita menolak, bayangkan, dia bisa debat-debatan kaitkan. itu. Ini lagu yang menuntun perdebatan. Mestinya kita bilang pada KPU, ini lagu pengantar pemilu loh, dari versi anak-anak itu yang punya masa depan tuh. Ya, ya. Dan saya kira melihatnya anak muda, anak-anak bukan anak muda ya, ini anak-anak ini juga dia menangkap ada kekonyolan, makanya dia kemudian mengekspresikan semacam itu ya, Bung Rocky. Jadi bukan kelucuan, tepatnya ini kekonyolan menurut saya. Bayangin kemampuan anak muda itu untuk membuat satire dengan dia mengendapkan, mungkin dia dengar TikTok atau FNN, forum tiap hari, dengerin para kritisi, lalu dia ambil inspirasi untuk ikut ngeledek, karena dianggap konyol banget nih orang ya. Ngapain cuma soal politik kok bikin cawe-cawe dan melibatkan seluruh dinasti itu. Jadi lebih tajam sebetulnya ungkapan dinamis dan kritis dari dua anak ini. Bisa aja dia Rocky Gerung melakukan satu asosiasi atau imajinasi untuk mengkaitkan atau memberikan penjelasan dalam narasi yang kelihatannya sih canggih ya, padahal cuma gitu doang. Sebenarnya saya juga bisa, cuman dia duluan si Rocky Gerung nih. Anak-anak dikaitkan dengan konstelasi politik sekarang dengan istilah yang lagi ngetren dibikin beredar di kalangan netizen, di cawe-cawe. Bisa aja Rocky Gerung ngomong gimana sih caranya dia itu bisa pintar gitu ya. Yang mungkin kan kita percaya bahwa masa depan Indonesia memang harus dituntun kembali atau biar dihitung ulang tuh melalui kejujuran anak-anak tuh. Kalau orang tua udah pasti berbohong lah, apalagi orang tua yang punya kekuasaan. Tapi anak-anak ini betul-betul orang tua pasti berbohong lah, apalagi politisi ya kan, politisi itu pembohong semuanya. Ya itu sogok penyogok, cawe-cawe, itu nurunkan baliho, masang baliho serentak, uangnya dari mana, pembohong-pembohong itu ya, Masya Allah. Kalau anak-anak sih masih nggak bohong, tapi orang tua itu pasti bohongnya, termasuk Rocky Gerung juga, termasuk saya, termasuk Hersu Beno Arif, pembohong-pembohong. Yang dosanya itu banyak gitu loh maksudnya. Karena bohongnya sejak umur 14 tahun ya, sejak masa akil balik ya. Udah pada tobat apa sih? Saya maksudnya. didesain oleh alam semesta untuk memberi teguran pada kekuasaan. Kira-kira itu misi kelangitannya itu. Yes, oke. Baik, kita pindah ke tadi udah mulai nyinggung Pak Agus Raharjo. Sekarang ini muncul banyak desakan untuk melakukan interpelasi ya. DPR mengambil hak interpelasi dan saya juga mendengar dari beberapa teman ini mulai bergulir dan seingat saya mengusulkan ini seorang anggota dari fraksi PKS ya untuk mengusulkan interpelasi karena saya kira memang itu akhirnya masuk wilayah politik karena Pak Jokowi tentu saja secara hukum dia kuat karena Pak Agus Raharjo hanya bersaksi sendirian, sementara yang di situ disebut yang hadir Pak Jokowi dan Pak Pratikno, sementara Pak Pratikno mengaku sudah tidak ingat bahwa ada pertemuan semacam itu gitu ya. Dari ucapan Pak Pratikno ya sudah tidak ingat, itu artinya dia berupaya untuk menutup ingatan dia sendiri. Dia tidak mau berbohong, ya. Dia tidak mau berbohong, tapi dia paling aman adalah tidak ingat dan kan biasanya begitu. Saya tidak. Pratikno juga pembohong kalau gitu ya. Jadi kok bisa nggak ingat itu loh ucapan sepenting itu Jadi dia nggak ingat itu siapa tadi Pratikno karena berusaha untuk menutupi ingatannya sendiri. Pintar ini Rocky Gerung nih. Saya pikir ya ternyata Rocky Gerung itu jauh lebih pintar dari yang saya duga. Saya lupa kalau di pengadilan kan seperti itu ya. Kalau lupa namanya orang lupa nggak ada hukum.
Kalau di pengadilan kita bikin lupa itu alibi sebetulnya. Ya. Supaya kasus Alibi. itu tidak berlanjut karena banyak kasus yang bodong juga dipaksa-paksa. Tapi ini kasus yang real datang dari seorang mantan ketua KPK tuh, komisaris KPK. Yang dia ambil risiko bahwa nggak mungkin dalam ucapan Pak Agus itu dia berbohong gitu. Kecuali memang Agus ini disuruh oleh satu partai politik untuk melecehkan Pak Jokowi. Saya kira enggak, karena Agus itu tahu banyak hal, sama seperti kalau hari-hari ini Firly juga tahu banyak hal, tapi belum dia buka aja tuh, karena dia sendiri ada kasus tuh. Tetapi kita mau dorong ini supaya ucapan Pak Agus itu jadi semacam paling nggak justice collaborator lah. Justice Kalau dianggap collaborator. bahwa, itu ada sedikit unsur dendam pada Jokowi. Namun yang ingin dilihat publik adalah kejujuran dari Pak Jokowi untuk melihat kembali Hah? pada saat itu Kejujuran Pak Jokowi. Masih percaya. mungkin sekali Jokowi secara tidak langsung melakukan intervensi, tetapi belakangan kita tahu memang itu adalah intervensi Jokowi. Dan itu yang menunjukkan kenapa misalnya Golkar menolak untuk manggil Pak Agus. Ya udahlah, demikian juga PDIP. Karena kan ini kasus iktp ini seluruh anggota DPR mungkin kena splatteran tuh dari kasus itu tuh. Cipratan. Itu Ganjar yang akhirnya mengembalikan dan pernah kan juga oleh KPK kan. Jadi Ganjar disebut-sebut ya menerima uang berapa ratus ribu dolar itu ya. 500.000 kan dia marah-marah gitu dikasih sama dengan yang lain ya. Kasus iktp itu kesaksian Setia Novanto di pengadilan yang ada videonya itu loh. Ganjar terima. Ganjar Pranowo. Ya cari aja videonya, masa saya buat saya juga lihat di video itu. Ganjar yang rambutnya putih itu. kejujuran itu mesti ada tuh. Nah, Agus Raharja ini itu jujurnya sama seperti anak SD tadi diri cawe-cawe itu. Sama aja. Tapi ini proses politik itu dibongkar. Kan. Kalau enggak Agus dianggap fitnah ya kan. Tapi kalau Agus dihukum yang lain akan nyanyi itu. Lalu mulai cari semacam saksi mahkota untuk saling menutupi kasus ini. Tetapi nggak mungkin ini ditutupi karena ini tahun pemilu, nanti pada pemilu juga akan dibongkar kasus ini. Pasti timnya Anies sudah siap-siap tuh untuk mempermasalahkan masalah ini. Karena ini adalah, dan Jokowi bisa tergelincir hanya oleh nyanyian seorang Agus, apalagi kalau ditambah nyanyian anak SD tadi dari Deli Serdang gitu kan. Jadi kita mau lihat bagaimana kematangan politik dari tokoh semacam Erlangga atau Ibu Mega atau Mbak Puan yang sebetulnya ada fakta baru untuk diajukan sebagai gugatan terhadap Jokowi. Tetapi kalau ya nggak mungkin ada interpelasi, gitu. Pasti partai-partai besar itu menolak, Golkar menolak, ya kan? Kemudian PDIP menolak, ya kan bisa banyak yang kena itu kalau gitu interpelasi soal iktp yang merupakan gempa besar itu ya. Apalagi Setia Novanto sudah dihukum penjara 15 tahun dan dia kan nggak mungkin. Dia itu kerjanya Setia Novanto tuh ngasih uang itu. Ngasih uang ya supaya untuk pengamanan dirinya sendiri. Jadi yang dia kasih uang nggak mungkin dia bunyi kan gitu. Karena sudah dapat itu tadi ikatan budi dari Setia Novanto dengan uang yang dikasih yang nggak kira-kira itu, ngasihnya kan nggak kira-kira. Jadi nggak mungkin interpelasi itu muncul, apalagi saat-saat sekarang ya nggak mungkin. Ya, meskipun PKB itu atau PDIP itu sudah menjadi semacam partai oposisi, PKB juga, tapi nggak mungkin lah ya, nggak mungkin terjadi karena mereka mendingan apa istilah? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, kalau kata kaidah usuliyahnya itu. Jadi menghindarkan kerusakan yang lebih besar, masalah yang lebih besar daripada mengambil manfaat. Jadi lebih baik ditutup ya, dihindarkan interpelasi itu. Karena mafsadatnya, kerusakannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun secara akademis menurut Rocky Gerung itu dimungkinkan ya, nyanyian Agus Raharjo itu sebagai entry point, titik masuk untuk membongkar kasus iktp. Paling enggak bukan kasus yang kita intervensi Jokowinya dalam kasus iktp yang mencoba mengubah, mempengaruhi KPK. kalau mereka tutup itu artinya ya udah ngapain pilih PDIP yang takut untuk membongkar kasus ini. Ya.
Dan saya kira memang ini ranahnya harus ranah politik, dan kalau kemudian dibentuk interpelasi itu kan kemudian ya bisa bekerja secara serius. Kan saya nggak yakin bahwa agenda-agenda Pak Mensesnek maupun agenda Pak Presiden itu tidak tercatat dengan baik gitu, kecuali seperti yang pengakuan juga Sudirman Said ya ketika dia bertemu dengan Pak Jokowi itu, kan waktu itu dia disebutkan bahwa dia dibisikin bahwa oleh stafnya Pak Jokowi ini pertemuan ini dianggap tidak ada ya gitu. Soal pertemuan rahasia dengan Direktur Freeport juga kan waktu itu kemudian dibantah. Ya, jadi banyak hal di dalam politik di dunia juga bahkan tuh sesuatu itu mesti dianggap tidak ada. Ini istilahnya for your eyes only itu. Ya, kejahatan itu tidak selalu sempurna ya. Meskipun dianggap tidak ada, kejahatan itu tetap eksis ya. Untuk kamu aja ya. Tetapi di dalam upaya untuk menegakkan keadilan, toh kasus ini akan dibuka kapanpun, kan ini nggak ada kan luasannya tuh. Bahwa seorang presiden pernah mengintervensi itu. Bayangkan kalau Pak Jokowi nggak lagi berkuasa sejak 24 Oktober. Februari misalnya, ya, secara praktis dia udah lemdak gitu. Dia nggak boleh lagi pakai peralatan khusus untuk mengaktifkan kekuasaannya. Kalau itu kemudian dibuka Februari, bagaimana mungkin Pak Jokowi mau mengelak dari situ kan? Kan kekuasaan udah berpindah tuh. Jadi tetap jumlah kekuasaannya Jokowi makin lama makin turun karena digerogoti dari dalam oleh koalisinya sendiri. Sementara jumlah kekuasaan di kalangan oposisi di luar makin lama makin banyak. Karena itu kan trade off. Tukar tambah aja, semakin Jokowi melemah, semakin banyak orang yang akan buka kasus-kasus yang menyangkut intervensi Pak Jokowi. Jadi itu ada rumus biasa tuh. Jadi ya Pak Pratikno ingat-ingat lagi lah. Memang Anda mungkin lupa tanggalnya, tapi peristiwa itu jelas Anda tahu lah, pasti begitu. Ya. Dan yang paling berat saya kira. Ya, Anda boleh lupa tanggalnya. Ini menarik ya poinnya Rocky Gerung ya. Pertemuan Jokowi, Pratikno dan Agus Raharjo. Mungkin, hey Pratikno, kira-kira kata Rocky, mungkin kamu lupa tanggalnya itu Pratikno, tapi kamu nggak bisa mengelak ya. Cahaya matahari tidak bisa ditutup dengan kelima jari kamu. Pertemuan itu ada. Mungkin kamu lupa tanggalnya. Kamu pura-pura pertemuan itu tidak ada. Ketika Pak Pratikno itu, kalau itu kan dia bicara kepada wartawan soal dia lupa, dia nggak ingat soal itu. Tapi kalau dia ketika berbicara di malam-malam, ketika dia berbicara pada diri sendiri, saya kira paling berat itu orang berbohong pada diri sendiri. Karena ada yang orang bisa berbohong pada diri sendiri. Iya, betul. Itu poin saya tuh, dan rakyat sebetulnya tahu ya Pak Pratikno memang harus ngomong begitu. Karena dia adalah orang nomor 2 yang menyimpan rahasia Jokowi, atau orang nomor 1 bahkan. Karena ya mungkin juga pada waktu itu Pak Jokowi cuma pakai bahasa Jawa ke Pak Pratikno. Iki loh ada orang gini itu. Lalu Pak Pratikno bilang, oh ya, nggih, atau apalah saya nggak. Tetapi bahasa tubuh antara Pak Pratikno dan Pak Jokowi kan cuma dia 2 orang itu yang tahu kan. Bahwa Agus kemudian membuka ke publik, tentu Agus mengerti bahwa ini tahun yang membutuhkan semacam kejernihan. Kan gak ada motif Agus selain menunjukkan bahwa ada intervensi itu tuh. Dan supaya tidak dilakukan ke depan lagi. Agus juga nggak mau dicatat sebagai orang yang menyimpan rahasia. Yang harus dia bawa beban itu malam-malam hari kan. Jadi baik Agus, rahasianya udah dia ungkapkan, dia tidur lebih nyenyak sekarang, sementara Pak Pratikno akan tidur terganggu oleh mimpi buruk nanti. Iya. Tapi saya kira begini ya, Bung Prof, ini terutama buat PDIP dan partai-partai lain juga, tapi khusus PDIP. Ini bagus juga jadi judul ya. Judulnya Agus Raharjo bisa tidur nyenyak, Jokowi tidur dengan mimpi buruk, gitu ya kira-kira ya. Ini kan PDIP ini merasa sekarang mereka ini dalam tekanan gitu ya, dan karena Pak Jokowi jelas mengalihkan dukungannya pada Pak Prabowo karena ada Gibran di situ. Dan sekarang kan kelihatan sekali PDIP sedang mencari celah untuk kemudian mereka meribon atau melakukan perlawanan kembali. Banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PDIP untuk dia ribon gitu ya, dengan mengalihkan isu. Tinggal kalau orang main catur ini kalkulasinya bidah mana yang harus dikorbankan. Kan saya kira begitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh PDIP. Tahu dia pasti tahu banyak korban yang akan jadi korban, tapi kan tinggal dihitung nih bidah mana, karena dia pasti harusnya menyelamatkan raja dan perdana menteri gitu.
Iya tuh PDIP mungkin elo ratingnya tuh baru ratusan ribuan tuh belum sampai ribuan, sehingga dia berhitung ya jangan-jangan bukan bidak yang dikorbankan, langsung perdana menterinya atau benteng yang dikorbankan. Tapi itu kan kalkulasi yang orang lihat kenapa takut sih? Kan rakyat udah menganggap bahwa legitimasi Jokowi makin lama makin turun. Ini momentumnya justru PDIP meningkatkan legitimasinya tuh, supaya terlihat bahwa PDIP tidak menyimpan rahasia dari kadernya. Tapi kasus-kasus PDIP kan banyak juga, termasuk Harun Masiku. Jadi kalau dia menyerang istana, nanti ada serangan balik yang membuat PDIP itu bubar ya. Banyak kasus yang bisa terbongkar, dan dia sebenarnya disandera oleh kasus-kasusnya sendiri. Itu yang menjelaskan kenapa PDIP itu maju mundur dalam menyerang Jokowi. Malah justru diingatkan ke seluruh kader supaya Jokowi itu dikawal sampai masa jabatannya selesai. Itu berarti nggak mungkin ada serangan-serangan yang mematikan terhadap Jokowi. Ya kan? Walaupun ada konsekuensinya, mungkin itu akan merembet sampai ke Ganjar misalnya. Ya nggak apa-apa lah, supaya orang tahu bahwa oke, Ganjar juga bisa debat dengan presiden untuk mempertanggungjawabkan, atau debat dengan penegak hukum nanti kan. Itu pentingnya Ganjar harus bersih untuk maju ke depan tuh. Demikian juga Golkar, saya baca Erlangga merasa nggak perlu lagi dah, atau ya buat apa itu udah masa lalu. Bukan masa lalu, kejahatan itu nggak boleh ada kadaluarsanya tuh, apalagi kejahatan yang potensial dituduhkan pada Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Nanti seorang sejarawan mungkin 2-3 tahun lagi bongkar kasus itu, wawancara Agus Raharja, dia dapat narasumber yang lebih lengkap, lalu Pak Jokowi nggak bisa bela diri lagi kan. Jadi lebih baik clear dari awal daripada itu jadi nightmare, mimpi buruk, mimpi yang menyakitkan nanti. Ya, dan saya kira kan kalau dalam sebuah pertandingan orang itu akan melihat end resultnya ya, hasil akhirnya begitu ya. Jadi orang nggak peduli apakah nanti ada bentengnya yang jadi korban ataukah cuman perdana menteri yang jadi korban. Tetapi tetap saja yang hasil akhir itu adalah raja terselamatkan dan bisa fair lah gitu ya ke lawannya. Ini saya kira sebenarnya peluang PDIP banyak banget yang bisa dimanfaatkan sekarang ini, tinggal berani nggak gitu. Harusnya PDIP agak diplomatis. Oke, mungkin akan kami pertimbangkan, tapi beri kami kesempatan karena ini tahun pemilu. Itu lebih diplomatis. Kalau pagi-pagi Puan udah bilang ini itu nggak perlu dipersoalkan lagi, atau siapa tadi yang ngomong, Bambang Pacul, ya udah itu udah lalu tuh, nggak ada lagi, buat apa persoalan itu. Itu terlihat reaktifnya atau defensifnya PDIP kan. Padahal Pak Jokowi udah termakan umpan oleh Agus, sehingga dia langsung bereaksi kemarin kan, langsung reaksi presiden tuh. Demikian juga saya baca reaksi Kaisang. Artinya kasus ini udah dibicarakan di meja makan keluarga. Bisa aja dia. Bisa aja. Secara psikologis Jokowi sudah terganggu tuh. Maka dia bisa aja melakukan abstraksi dan bisa aja kemudian menyimpulkan bahwa Kaisang sudah respon, Jokowi sudah respon, berarti sudah dibicarakan di meja makan keluarga. Bisa aja, dari mana dia tahu? Ya itu tadi ada konsekuensi logisnya, dan di situ ada pekerjaan filsuf itu ya. Ini piye tuh Ki? maju aja lebih lanjut kan. Sekarang nggak keluarin peluncurnya, lalu taruh kuda di D4 gitu. Ini kita hanya ngasih saran, karena bagaimanapun politik itu kan seperti catur gitu ya, Bung Rocky. Itu kan tambahnya seperti apa gitu, siapa yang dikorbankan untuk menuju hasil akhirnya adalah sebuah kemenangan kan, begitu sebenarnya ya. Jadi PDIP yang akhirnya orang nilai ini PDIP ngapain masih pada Jokowi kan. Jadi konyol juga nih teman-teman di PDIP kalau hitungannya terlalu pragmatis bahkan oportunis tuh. Jokowi akan kasih kesan itu mana berani dia tuh. Jadi banyak pengetahuan PDIP tentang cawe-cawe Jokowi selama 9 tahun. Atau mungkin termasuk permintaan PDIP yang diabaikan Jokowi karena ada tukar 3 periode itu. Justru PDIP partai paling tahu tentang siapa Jokowi yang sebenarnya. Tambah tuh. Jadi PDIP menyimpan banyak rahasia tentang Jokowi, tetapi Jokowi berhasil lebih cepat. Artinya Jokowi lebih dulu terganggu tuh. Nah kalau PDIP masih nahan itu untuk negosiasi dengan Jokowi, itu artinya publik anggap ya kalau begitu nggak ada gunanya PDIP mengambil sikap resmi pada Jokowi. Bahkan Ganjar sendiri yang bilang kok bahwa ya Jokowi itu cuma poinnya 5 dalam penegakan hukum. Kan mesti ditafsirkan Ganjar tahu ada intervensi Jokowi dalam soal IKTP kan. Dan itu dia kasih poin 5 tuh. Lain kalau Ganjar bilang nggak, Jokowi itu 10, maka PDIP bilang oke, kalau begitu memang Jokowi benar, Agus yang salah.
ini Ganjar sendiri kasih poin negatif pada Jokowi. Kenapa PDIP masih takut? Ini konyolnya di situ nih. Oke, baik Bung Rocky, kita tonton saja sampai seperti apa. Karena ini pilihannya kan itu, saya kira ini kalau namanya pemilu ya zero sum game ya. Zero sum game. Buat Hancur-hancuran ya. Ya, kecuali nanti kalau seperti yang terjadi pada Pak Prabowo, walaupun kalah, kemudian malah bisa masuk ke kabinet dan pada akhirnya malah dia yang diusung. Tapi kalau PDIP dengan Pak Jokowi ini saya kira udah dalam sekali, apa melibatkan keluarga. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi Ibu Iriana dan anak-anaknya juga gitu. Ya itu pentingnya, ya itu istilah bagusnya, zero sum game gitu. Zero sum Dan nggak game. mungkin Jokowi itu mau tukar tambah lagi kalau dia udah terhina secara keluarga. Dan ucapan-ucapan Gibran, Kaesang, Iriana itu pasti menyakitkan sebetulnya karena mereka merasa kok ditekan terus oleh PDIP. Demikian juga PDIP merasa ditipu oleh Jokowi karena itu kader tapi tiba-tiba keluar dari partai kan. PDIP merasa ditipu. PDIP merasa ditipu oleh Jokowi. Kader kok tiba-tiba keluar dari apa? Secara formil tidak, tapi secara material, secara faktual Jokowi tidak lagi PDIP. Jadi PDIP yang mesti tentukan, bukan Jokowi yang sekarang mesti kita cecer. PDIP mesti tentukan interpelasi atau jadi terasi gitu. Jadi mending partai itu lakukan interpelasi supaya Anda nggak dianggap sebagai terasi doang yang bisa diulek-ulek oleh Jokowi. Yes, oke. Baik, mari Bung Rocky. Judulnya mau saya pakai ucapan Rocky Gerung ya. PDIP ditipu Jokowi ya. Rocky Gerung _2 PDIP ditipu Jokowi. Kita mau dengan politik Salam buat dua kegembiraan bocah. anak-anak. Ya, salam buat dua bocah yang pinter di Sumatera Utara. Ini dua bocah yang pinter ya, bukan si bocah yang ada di baliho-baliho. Oke. Bocah. Yes. Tayangan ini adalah bagian tak terpisahkan dari produk jurnalistik fnn.co.id. Bila Anda merasa keberatan dan dirugikan, silakan menggunakan hak jawab atau hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Kami wajib menayangkannya. Silakan hubungi. Kalau nggak cocok, bantah pakai video. Miftah Yusuf Pati, pemimpin umum. Wakilnya sama. Kok nggak ada yang lain? Saya aja, Yudi Pramuko, wakil pemimpin umum. Pemimpin redaksi Joni Edward, penanggung jawab wakil pemimpin redaksi Sri Widodo Sutarjo Wiono, Dewan Pakar. Ya. Hariman Siregar, Rocky Gerung, Natalius Pigai, Dr. Margarito Kamis, Dr. Ahmad Yani, Dr. Syahganda Nainggolan, Muhammad Rizal Fadilah, Dr. Tony Rashid, Dr. Ismail Ramadan, Dr. Aulia Hasanova, Adam Wahab H, Gede Sriana Yusuf, Dr. Tengku Syahrul Alon Ansari, Dr. Anton Perma. Dokter ya Pak Anton Perma nanti ya. Penasihat hukum Dr. Herman Kadir, Juju Purwantara, Dr. T. Yusuf, redaktur pelaksana Adian Suseno, ya kan? Terus pemimpin perusahaan Muhammad Ali Syawi, Dewan Redaksi Ketua Tony Hashim, anggota Dimas siapa? Dimas Huda, Sri Widodo, Hersubno Arif, Edi Mulyadi. Oh, Dewan Redaksinya termasuk Edi Mulyadi Channel ya. Siapa lagi tuh? Joni Edward, Kisman Latumakulita, Adian Suseno, Muhammad Ali Syafi, Lutfi Patimura, Irawan Santoso, Anas Ma'um, Lukman Ibrahim Sumi, Ahmad Yani. Fotografi, kanal YouTube, banyak kanal YouTube-nya ya. Jejak Widodo, catatan kriminal, catatan caper, catatan babe, cabe, Rocky Gerung official, Hersubno point of the record, tunjuk point, manusia merdeka, kanal YouTube FNN itu gabungan ya. Ini ada yang satu yang hilang ya,
Yang Dongoran tuh emang Dongoran, namanya Dongoran. Saya pernah ketemu itu, siapa Dongoran, wartawan pikiran rakyat. Tadinya ada di FNN, kemana dia? Yang ada tulisan Dongoran. Ya, wartawan pikiran rakyat. Saya pernah ketemu dulu di kantor pikiran rakyat di Gajah Mada itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid Enam Syuhada Pesantren Jolali. Nih lagi ngikat besi, rencana seluk beton di lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Dari ketinggian lantai, dari lantai sampai atas 4,5 meter. Nih sementara masih tahap pemasangan balok ngikat besi dengan ukuran besi 13 ulir. Ini tukang yang masih setia, Bapak Hasan. Amin. Hasan. 1. Serius amat Pak Hasan ya? Belum. Ya wis. Tujuh kali 13 meter.